Puji Tuhan, jumpa lagi dalam program Gema, yaitu Gerakan Merenungkan Alkitab. Saudara-saudara, siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita membaca tulisan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga yang keenam. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga yang keenam. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ini merupakan sebuah catatan Rasul Paulus atau surat Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Ketika dalam pewartaan Injil, dalam kenyataan sehari-hari, Timotius berhadapan dengan orang-orang yang mengikuti ajaran yang tidak sehat atau ajaran-ajaran sesat, saudara, dalam pewartaan Injil ketika itu bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dan Paulus menuliskan hal ini kepada Timotius untuk berhati-hati karena ajaran-ajaran ini walaupun kelihatannya mungkin seolah-olah masuk akal, seolah-olah bisa diterima oleh masyarakat atau kultur orang-orang yang pada saat itu mendengar ajaran yang bukan dari Rasul Paulus, seolah-olah masuk akal dan seolah-olah bisa diterima, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini perlu berhati-hati karena Paulus langsung menukik kepada satu landasan berpikir atau landasan iman yang sudah ditetapkan dari sejak awal, yaitu tentang pokok-pokok iman kita. Ini yang penting, saudara-saudara. Ajaran sehat yang selama ini kalau saudara dan saya dengar harus melandasi, harus terkoneksi dengan ini, pokok-pokok iman kita. Iman kita kepada Yesus Kristus, iman kita kepada anak Allah yang hidup itu. Nggak boleh melenceng dari hal-hal ini. Kalau kita melenceng, maka ajaran yang kita dengar yang seolah-olah benar sekalipun itu ajaran yang tidak sehat. Nanti satu ketika saudara dan saya mengalami satu badai kehidupan dalam kehidupan ini, kita bingung akhirnya menurut mana. Hamba Tuhan ini berkata boleh cerai. Yang satu bilang nggak boleh cerai. Ini kita bingung, jadi diarahkan kemana ini? Orang-orang jadi bingung. Nah, makanya pokok-pokok iman itu yang berlandaskan kepada kebenaran Injil Yesus Kristus tidak boleh berubah, tidak boleh ditambah-tambahkan dengan pendapat sekalipun mungkin menurut orang itu adalah benar. Ini perlu hati-hati karena di belakangan hari ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang kita dengar yang seolah-olah kebenaran tetapi bukan kebenaran. Itu merupakan sebuah ajaran yang tidak sehat. Pastikan saudara dan saya selalu mendengarkan ajaran yang sehat yang disampaikan hamba-hamba Tuhan. Saudara bisa melihat track record hamba-hamba Tuhan dari buahnya, dari kehidupan rumah tangganya, dari hubungannya dia dengan jemaat, dengan suami, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Kalau kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan itu adalah meneladani Kristus, maka pastikan bahwa itu adalah ajaran yang sehat dan kita perlu ikuti jejak langkah mereka. Tetapi sebaliknya, kalau mereka mengajarkan hal-hal yang seolah-olah bertentangan dengan firman Tuhan, rumah tangga nggak karuan, istri di mana, suami di mana, hati-hati saudara-saudara. Sekalipun orang-orang itu menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita lihat kata Alkitab, dari buahnya akan kelihatan tentang ajaran yang baik dan yang tidak baik. Kiranya saudara diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus, mengikuti ajaran yang sehat. Sama seperti Rasul Paulus membimbing Timotius kepada kebenaran, kepada pokok-pokok iman yang benar. Pastikan saudara dan saya juga hidup di jalannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami hari ini lagi untuk kami kembali kepada pokok-pokok iman kami, kepada ajaran yang sehat yang Tuhan ajarkan bagi kehidupan kami. Yang hamba-hambamu sudah ajarkan berulang-ulang lewat program ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali mungkin kami punya pemikiran-pemikiran yang keliru. Kami mungkin seringkali ada sesuatu yang bertentangan dengan nasihat dari hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran-Mu tinggal di dalam hidup kami. Supaya kami dituntun terus sampai kami menuju kepada kesempurnaan seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.